tahu memang rezekinya harus di NGO misalkan. Siapa tahu rezekinya misalkan harus di swasta misalkan. Tapi itu semua karena networks. Okay? And the third is wisdom. Saya selalu bilang ini penting sekali, banyak anak muda hari ini yang smart gitu ya. Jago banget. Tapi karena kita beruntungnya kita anak pendidikan, kita selalu diajarkan tentang wisdom. Dan saya itu apa ya, kan jarang ya anak-anak yang di circle saya anak pendidikan tuh jarang banget. Paling 1% lah, karena kebanyakan di circle saya rata-rata anak bisnis segala macam. Saya selalu bilang ada bedanya antara bahasa Inggris ya, antara learning and studying itu beda, saya bilang. Studying itu adalah buka buku kayak saya tadi, itu studying tuh. Jadi belajar dari buku, belajar dari internet, belajar dari textbook, itu studying. Jadi study itu proses memahami, menghafal, mengkonseptualisasi, itu studying. Tapi learning itu more than that. Di Indonesia konsep learning itu nggak punya bahasa, saya nggak tahu apakah ada padanannya, karena kita semua sudah belajar tuh. I want to learn, I want to study. Kita menafsirkannya saya mau belajar dua-duanya, tapi saya pikir learning itu berbeda. Learning itu adalah membutuhkan environment, konteks. Contoh, kalau yang di PGSD pasti paham. Bagaimana kemudian anak-anak itu bangun tidur harus mengemaskan kamar tidurnya, salim dengan bapak ibunya, menunduk di depan gurunya. Itu learning. Itu learning. Okay? Hormati guru, hormati teman, gitu ya. Mengucapkan salam sebelum masuk kelas, itu learning. Dan itu nggak ada studying-nya, nggak menghafal mereka. Tapi itu konsep wisdom. Nah, belakangan saya ngerasa anak-anak itu, apalagi anak-anak metropolitan ya, itu makin menghilangkan learning dan mendewakan studying. Itulah kenapa banyak kemudian yang udahlah nyontek aja, yang penting IPK tinggi. Karena bagi dia, menurut mereka education itu part of studying doang. No, saya bilang, it's totally different. Bahkan bisa jadi orang tuh nggak peduli ya mau caranya seperti apa gitu. Kalau di sekarang kan anak-anak sekarang yang penting aku lulus, gelarku SPD, lanjut lagi MED pokoknya, atau MPD gitu ya, harus dokter, yang penting apapun akan ketemu bapak pintar. Padahal nggak juga. Yang kita butuhkan adalah part of learning-nya tadi tuh. Itu yang jauh lebih esensial karena gelar itu nggak penting. Ijazah saya itu belum saya ambil sekarang. Saya nggak pernah pakai gelar tuh misalkan. Kerjaan saya sekarang ya itu nggak pernah pakai ijazah tuh. Serius, ijazah saya bahkan belum saya akreditasi ke Dikbud, karena kan kalau S2 luar negeri harus diakreditasi. Saya belum akreditasi karena nggak kepake. Ijazah saya nggak kepake. Karena saya selalu melihat education itu part of learning, not education. Sorry, not just studying. Jadi saya nggak pernah ngejual saya hafal apa. Saya itu satu konteks yang utuh saya pikir. Yang penting kamu bisa apa. Itu bagaimana kita bertahan dari VUCA tadi. Experience and wisdom. Pada akhirnya, Mbak Febriani nanti nggak ditanya, kamu hafal rumus apa, metode apa, di masyarakat lagi. Ya kan? Gimana caranya tuh tetanggamu yang perutnya lapar tuh? Gimana? Kamu kan anak S2, kan orang kan bicara gitu, kamu kan anak S2 tuh. Tetangga kita ada yang sakit tuh. Gimana caranya tuh biar bisa dapat BPJS misalnya? Pada akhirnya kita dihadapkan pada konsep-konsep semacam itu. Gitu. Dan kemudian kita nggak cara gimana gitu. Untuk bisa berdamai, saya pikir, jadi teman-teman kita semua harus punya knowledge yang kuat, harus punya network yang kuat, dan wisdom yang dalam. Istilahnya, kita setinggi-tingginya, tapi akar kita harus dalam-dalam, itu wisdom. Nah, dengan demikian, saya pikir, teman-teman semuanya, kalian bisa terbang kemanapun, ya. Tidak hanya dalam konteks pendidikan saja ya, bahkan ya karirnya ya, bisa jadi kalian berkarir dalam konteks perbankan, swasta, bisnis, apapun itu, at the end of the day akarnya harus kuat. Perbankan jadilah perbankan yang educating gitu ya. Ketika berbisnislah dengan cara-cara yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, berbisnislah yang memanusiakan manusia gitu ya. Jangan nipu dan segala macam. Ketika kalian pengen jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik dan segala macam. Jadi menjulang tinggi, mengakar dalam. Saya pikir itulah akhir ya dari diskusi kita kali ini. Tentu ada banyak yang pengen saya sampaikan, tapi karena waktu saya terbatas, saya pengen kemudian kita bisa rekonseptualis ide ini kemudian dengan tanya jawab, dan kemudian nanti saya akan share beberapa poin-poin lagi setelah ini. Mungkin begitu, Mbak Febri. Saya kembalikan Mbak Febri.
Oke, terima kasih Mas Indra atas pemaparan materinya. Materinya nih ya, luar biasa banget. Kita mendapatkan banyak hal-hal baru juga nih dari Mas Indra barusan ya, yang sudah dipaparkan. Nah, mungkin ini di sini teman-teman peserta ada yang udah siap-siap banget nih mau untuk diskusi bareng nih sama Kak Indra. Mungkin ada sesuatu apa, atau tadi dari pemaparan Kak Indra ada yang merasa aku nggak setuju deh sama Kak Indra tadi. Nah, mungkin bisa juga tuh disampaikan, atau setuju banget sih sama Kak Indra tadi, gimana, atau ada yang mau didiskusikan gitu. Nah, silahkan nih teman-teman bisa pertama raise hand supaya bisa langsung berinteraksi bersama kita, atau teman-teman bisa drop pertanyaan di kolom chat kalau misalnya terkendala jaringan dan sebagainya. Oke, kita tunggu nih buat teman-teman yang mau diskusi bareng. Belum ada? Yakin nih, belum ada. Kesempatan itu datangnya satu kali loh. Iya, nggak ya banyak ya. Oke, udah ada nih beberapa Kak Indra. Langsung aja yang pertama, Panji Waluyojati dari S2 PV, silakan. Bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Panji Waluyojati dari S2 PEVIS. PEVIS itu apa, Mas? Pendidikan fisika, Mas. Oke, siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan menyangkut kepemimpinan nih, Mas. Nah, dalam sebagai pemuda, tentu kita masih kurang dalam hal pengalaman gitu. Nah, ketika kita diberikan tanggung jawab untuk memimpin sesuatu gitu, terkadang karena kurangnya pengalaman, kita agak kesulitan untuk dalam artian mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini, apa tips yang bisa Mas berikan gitu dalam kita untuk dalam mempertimbangkan lah untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas Panji. Oke, Kak Indra, mau langsung dijawab? Boleh. Oke, silakan. Oke, sekarang Indonesia lagi presidensi G20, Mas Panji dan teman-teman. Dan G20 itu kan artinya 19 negara plus 1 Uni Eropa, gabungan Uni Eropa. Dan karena negaranya 20 atau ya 20 negara gitu ya, pasti presidensinya setahun sekali itu ganti-ganti tuh. Dan Indonesia baru pertama kali presidensi G20, betul ya. Bulan Maret kemarin saya ditunjuk Pak Menko, Pak Erlangga untuk kemudian jadi co-chair. Indra, kamu jadi co-chair, memimpin jalannya Y20 di Indonesia dan kemudian menghasilkan sebuah rekomendasi untuk Pak Presiden Jokowi di kepemudaan. Dengan logika yang sama, Mas Panji, kan kita nggak punya experience. Gimana orang Indonesia belum pernah jadi ketua G20? Indonesia belum pernah memimpin G20. Jadi ketika jadi presiden ketua presiden G20, saya bilang, wow, saya harus belajar dari siapa? Tapi satu hal yang saya selalu senang dari anak muda adalah mereka tuh minim pengalaman, tapi kaya visualisasi. Oke, jadi saya tuh selalu bilang bahwa bedanya kita dengan orang-orang tua, tanda kutip ya, mereka itu ada 3 hal yang dicari manusia dalam hidup ya, money, fame, power, proximity. Oke, money itu uang ya, semua tahu kita itu ya, pada akhirnya Mbak Febri, Mas Panji kerja pada akhirnya ada gaji dan uang. Kedua, fame. Fame itu nama baik ya. Ada orang yang kemudian kuliah agar punya nama baik gitu, punya gelar segala macam. Ketiga, power. Oke. Ya power kekuasaan lah segala macam ya. Misalkan pengen jadi dekan, pengen jadi rektor, itu power tuh. Keempat, proximity. Proximity itu kedekatan tuh. Ada juga orang pengen dekat dengan Ibu X agar jadi anggota DPRD misalkan. Aku pengen dekat dengan Bapak X agar dia jenderal nih, aku kayak gitu. Jadi at the end of the day, beberapa orang mengatakan tujuan kita itu sebenarnya ini, kurang lebih lah ya. Anak muda itu nggak punya semua, gitu nggak sih? Kita nggak punya fame, kita nggak punya power, kita nggak punya proximity, gitu ya. Kita nggak punya money, gitu, buru-buru punya money, gitu loh. Kita nggak punya itu semua. Tapi yang kita punya itu apa? Satu, energi. Ya dong. Kalau comparing kita dengan Pak Rektor misalnya UNY, kita lebih punya energi dong. Masih bisa, ya kan? Kedua, time, ya dong. Jangankan dengan Pak Rektor, dengan Pak Wakil Dekan aja, teman-teman itu lebih banyak dengan Pak Wakil Dekan misalkan.
Oke. Jadi kita punya energi, kita punya time. Nah, ini adalah barang dagangan, saya selalu bilang. Barang dagangan. Kalau teman-teman muda nggak bisa jual ini, rugi saya bilang. Rugi. Harus bisa ngejual waktunya, harus bisa ngejual tenaganya. Dan itu yang dilakukan anak muda sekarang. Jadi saya bilang ketika saya diamanai, oke, saya mungkin nggak punya pengalaman masa lalu, tapi saya punya waktu untuk belajar, dan saya punya energi untuk melakukannya. Di mana bapak-bapak nggak bisa. Kebayang nggak logika gitu. Jadi ketika ditanya sebenarnya leadership anak muda itu sebenarnya gampang gitu ya. Leadership itu sebenarnya patokannya itu ya itu aja gitu. How you influence people, gimana buat manajemen planning, organizing, actuating, controlling, kan sebenarnya itu aja gitu ya. Cuman kemudian pada akhirnya kita jadi pede atau nggak pede. Pede itu karena punya pengalaman, nggak pede karena nggak punya pengalaman. Menurut saya itu nggak relevan lagi. Ada buku karangan Carol Dweck judulnya Growth Mindset, teman-teman bisa cari, itu bagus sekali. Ada seorang anak di US gitu ya, ketika SD diberikan gurunya dua treatment. Anak pertama itu di treatment bahwa mereka pinter tuh, pinter banget. Anak kedua di treatment biasa aja. Anak pertama di treatment oleh guru ini untuk udahlah kalian jago lah. Ini soal-soal ini gampang banget buat kalian. Pokoknya mereka punya self confidence yang luar biasa tinggi karena gurunya udah kayak ya bisa dibayangkan ya, misalkan teman-teman jadi guru terus kayak oke lah, udah ini si Fitri ini jago lah, ini soal ini gampang gitu. Itu self confidence luar biasa. Tapi anak tipe kedua itu diberi motivation oleh gurunya. You can do it. Ini soalnya emang sulit, tapi saya yakin pasti bisa kok. Jadi kayak gitulah. Jadi ada dua kontrol grup. Pada soal pertama, anak-anak yang kemudian pinter ini nilai lebih tinggi. Oke lah, karena soalnya emang sengaja distandarkan pertama. Dan anak-anak yang di controlling group yang tadi, yang kedua tadi emang skornya lebih rendah. Oh tentu yang pertama lebih makin happy dong. Oh iya dah, we are smart. Udah lah, ini soal gampang banget. Misalnya. Ini kecil banget bagi kami. Dinaikkan lagi standarnya tuh. Standarnya. Ini mulai ketar-ketir nih. Ini mulai agak turun dikit, tapi masih lebih tinggi tuh. Nah yang ini, karena kemudian dimotivate, agak sedikit bersaing. Sampai akhirnya, pada akhirnya nilai mereka tuh emang nggak bisa overlapping. Yang ini tetap tinggi. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian anak-anak pintar nilainya drop, dia stres. Beda kayak anak di controlling tadi, yang kedua. Dia ketika drop biasa aja, tapi ketika naik happy-nya luar biasa. Nah, anak yang pertama tadi, itu self-esteem-nya, atau apa self-confidence-nya karena luar biasa. Dia nggak terima dan takut akan kegagalan. Itu yang kemudian diajarkan di buku itu tentang growth mindset, bahwa at the end of the day, nggak penting seberapa pintar kita, tapi mau nggak kita terus bertumbuh. Jangan-jangan suatu hari nanti kita jatuh, nggak, dan itu fine. Tapi kemudian mau nggak kita belajar lagi, ada hal-hal semacam itu. Jadi di growth mindset, teman-teman bisa cari bukunya Carol Dweck. Itu kita belajar bahwa pengalaman itu nggak penting, karena pengalaman itu at some point mengajarkan kita tentang mental block, bahwa kita pinter, kita jago, kita dari kampus UNY, kami jago, mahasiswa, kami S2 bahkan. Padahal bisa jadi orang-orang yang nggak seperti itu jauh lebih sukses tuh. Karena nggak punya beban. Iya nggak? Ya kan, saya kemarin ngeliat TikTok orang-orang yang dagang-dagang apa gitu, yang joget-joget, uangnya lebih kaya. Saya nggak yakin teman-teman S2, S3 gini uang lebih banyak dari Raffi Ahmad. Iya. Padahal gelar kita mentereng tuh, ya kan? Saya aja mentereng misalkan, dari kampus luar negeri apa? Kalah dengan teman-teman yang bisa jadi nggak kuliah, tapi uangnya lebih banyak. Dampaknya lebih banyak. Lebih keren, lebih bantu banyak pesantren, lebih tajir mereka misalnya. Jadi pengalaman itu satu poin, si Prof. Carol Dweck bilang menjadikan kita mental block, dan kita takut kalau itu mengubah gitu loh. Jadi saya mungkin itu Mas Panji ya, bahwa saya agak nggak peduli masalah pengalaman. Saya selalu nggak peduli soal pengalaman. Dan saya selalu senang dengan anak-anak di kantor ya, misalkan saya lagi oprek gitu ya, saya nggak senang dengan masa lalunya. Saya harus selalu nanya, kamu 2 tahun lagi mau ngapain? Visualisasi itu yang menurut saya jauh lebih penting, dan itu biasanya didapatkan dari mahasiswa yang biasa-biasa saja, yang IPK-nya 3,3, 3,2 gitu loh. Saya lebih senang ketika yang
daripada yang IPK-nya hampir sempurna, karena susah tuh, karena dia akan bicara bahwa nggak gini caranya mas, dulu saya gini, nggak gini caranya mas, dulu saya gini gitu. You cannot solve today's problem using yesterday's solution. Gitu. Saya pengen bilang gitu loh, Edian. You cannot solve today's problem using yesterday's solution. Nggak bisa. Ya kan, solving problem hari ini ya dengan solusi hari ini. Dan orang-orang yang punya mental block tuh selalu bilang bahwa oh karena aku pintar, solusinya gini. Karena aku pintar, solusinya gini. Karena saya dulu pernah. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Mas Panji. Jadi berani aja saya pikir. Nggak ada pengalaman itu justru ya, kekuatan kita. Karena kalau udah jadi bapak-bapak umur 40, itu pengalaman kalian tuh justru jadi pembatas bagi anak muda tuh. Karena sulit tuh debatnya. Saya pikir itu ya Mas Panji. Oke, terima kasih Mas Indra atas jawabannya. Kak Panji, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Indra. Ada Mbak Anissa dari S3 Science. Silakan Mbak Anissa bisa unmute. Terima kasih Mbak Febriani. Selamat pagi Mas Indra. Ya, saya ingin bertanya lebih kepada kasus yang ada di lapangan ya Mas Indra ya. Jadi gini, ibu saya itu kan guru SMP ya. Kebetulan ibu saya itu guru SMP dan SMP yang dia tidak terlalu di kota tetapi di pedalaman. Ibu saya itu selalu curhat ke saya kalau setiap tahun, setiap kelulusan itu anaknya yang akan lanjut ke SMA itu hanya sekitar 10-20%. Dan dia itu apa Pak, Mas, dia itu lebih bekerja di pedalamannya seperti mengangkut pasir, mengangkut air. Yang saya maksudkan di sini, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa oke lah, mungkin tidak pendidikan formal yang menurut mereka itu akan apa ya menjenuhkan seperti itu. Tetapi pendidikan non formal apa atau bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada mereka bahwa pendidikan itu penting seperti itu, walaupun tidak harus menjadi seorang sarjana dan lain-lain, tetapi bagaimana memberikan kepada mereka bahwa ayo kita bergerak dan bekerja itu tidak hanya itu saja yang baku di dalam kehidupan mereka seperti itu. Terima kasih Mas Indra. Thank you Mbak Anissa. Saya jawab ya Mbak ya. Jadi tahun 90-an itu ada, nampak ya, ada truk ramp di UK, di Inggris itu, yang nyendat nyendat apa bahasanya? Yang nyangkut di sebuah jembatan. Jadi itu heboh dan viral di media-media. Nah, judulnya The Truck That Couldn't. Nyangkut lah itu, truknya ini nyangkut. Nah, saya pengen nanya nih, ada yang tahu nggak gimana cara ngeluarin barang ini? Karena jadi perdebatan nih kemarin ketika nyangkut nih. Karena kalau dipaksakan konstruksi jembatannya akan rusak dan segala macam. Ada yang tahu nggak gimana cara mengeluarkan si truk? Ada yang berani ngomong nggak? Ini akan jawab pertanyaan Mbak Anissa. Dimiringin, Pak. Di mana? Dikasih miringin, Pak. Dimiringin? Iya, Pak. Oh, dimiringin. Gimana cara miringin? Saya nggak tahu, orang nyangkut ya. Tapi anyway, oke, dimiringin. Satu jawaban dimiringin. Ada yang tahu yang kedua? Saya, Pak. Enggak. Dilepas ban-bannya, Mas. Oke, dilepas ban-bannya. Oke, satu dimiringin, kedua lepas ban-bannya, ketiga. Ada lagi. Yang cewek mungkin. Yang cowok-cowok gini seneng nih. Ya, monggo. Mas Indra. Sepertinya itu bisa dipotong di bagian atasnya. Dipotong bagian atas, oke. Dipotong, gitu ya. Kemudian dia jadi, oke. Dimiringin, dilepas ban, dipotong. Apa lagi? Satu lagi deh. Mbak Norlice. Tadi itu raise hand, enggak ya? Oh, enggak ya. Siapa? Ada lagi yang monggo aja, open mic. Diremukkan, Pak. Diremukkan, siap. Saya sih ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah, oke. Dilepas ban, diremukkan, dipotong atasnya, segala macam lah ya. Oke. Ditarik ke belakang. Nah, ini tipe-tipe, saya tuh pengen nyontohkan, ini tuh tipe-tipe, jawaban orang pintar tuh gitu. Semua tuh kayak gitu. Kalian tahu nggak jawabannya? Dan itu ditemukan anak SMP tuh. Dikempesin bannya.
Nggak kepikiran kan? Jadi dengan bannya kempes, mobilnya turun, tarik tuh. Dan itu yang buat viral. Jadi ketika orang-orang di sana berdebat apakah jembatannya kita robohkan, apakah mobilnya kita lepaskan, apakah kita potong, kemudian jawaban yang paling masuk akal ternyata ngempesin bannya. Dan itu comes up dari anak-anak SMP yang bukan ahli engineer tuh. Apa yang saya pengen sampaikan? Kadang tuh karena kita pinter tuh merasa orang lain harus sama seperti kita. Ya. Apa yang saya sampaikan pertama di sini. Yes, di sini. Jadi dalam berpikir, hal sebelum kita bicara tentang ideasi atau eksperimentasi itu bicara tentang empati. Ini kunci design thinking. Kunci design thinking. Misalkan saya selalu bilang gini ke teman-teman yang KKN ya. Kalian KKN di sebuah desa tersebut banyak sampahnya. Apa yang kalian lakukan? Mas, saya akan buang tong sampah, Mas. Mas, saya akan membangun ini, Mas. Saya akan edukasi, Mas, segala macam. Tapi nggak ada satupun yang bilang, Mas, saya akan tanya. Sebenarnya mereka ngapain? Kenapa mereka buang sampah sembarangan? Orang pintar tuh cenderung untuk tidak empati, karena ngerasa mereka yang paling tahu. Kebayang nggak maksud saya? Kita cenderung untuk merasa orang lain harus seperti kita. Harus pada norma-norma dan etika-etika yang kemudian kita pegang. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu. Kalau kalian KKN, banyak sampah, langkah pertama apa? Survei. Tanya tuh mereka butuh apa? Jangan kemudian membawa ego, datang ke sebuah desa dengan, saya anak UNI ini, mau KKN, kalian harus saya pintarkan. Kayak gitu. Jangan-jangan mereka lebih pintar. 2-3 tahun lalu, saya ketemu Mbak Butet Manurung. Mbak Butet, founder dari Sekolah Rimba, mungkin teman-teman tahu. Beliau tinggal di Australia. Saya diskusi dengan Mbak Butet. Mbak Butet itu kan aktif banget ngajar anak-anak di Rimba, di pedalaman-pedalaman. Saya bilang, Dra, anak Rimba itu juga sebenarnya punya kelas-kelasnya. Kelas paling dasar tuh adalah ketika mereka bisa nangkap kodok, itu udah kayak SD tuh. Jadi kalau mereka bisa nangkap katak gitu, itu udah kayak anak SD tuh. Saya nanya, oh iya, yang profesornya gimana sih bilang gitu kan? Kira-kira yang profesornya tuh kalau dia bisa manjat pohon tinggi tanpa alat, itu udah profesor tuh. Itu kayak udah disembah-sembah itu di sana, kayak gitu logikanya. Itu udah paling pintar tuh. Maksud saya adalah, saya terus nanya, pendidikan itu penting nggak bagi mereka, Mbak Butet? Saya bilang gitu. Terus Mbak Butet bilang gini, nah itu yang saya pertanyakan juga, kata Mbak Butet. Apakah mereka butuh fisika? Kalau mereka bisa makan dan mereka bisa bercocok tanam? Apakah mereka butuh matematika? Oke, matematika dasar mungkin perlu ya. Apakah mereka butuh bahasa Inggris, Indra? Apakah mereka butuh education kayak kita di sekolah? Lalu kehidupan mereka udah bahagia. Kalau kita, at the end of the day, tujuan kita hidup adalah memanusiakan manusia, mereka udah lebih manusia dari kita. Kan? Lalu, kenapa kita kayak gitu logikanya? Oh ya, ini diskursus pagi-pagi yang sebenarnya saya nggak pengen bawa ini karena terlalu berat ya. Ini mohon ini jadi bahan disertasi teman-teman semuanya. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah dulu saya tuh pengen Mbak Nisa pengen banget bahwa anak-anak semua itu sama seperti kita lah, seperti saya gitu. Pintar jadi mapres, juara ini, lomba ini. Pada akhirnya saya kemudian sadar bahwa setiap orang tuh punya peran yang berbeda-beda. Oke, ternyata kalau semua orang jadi CEO yang nggak ada karyawan juga, gitu ya. Bayangkan kalau semua jadi bos, karyawannya siapa? Ya kan? Sama halnya kalau semua jadi petani ya siapa yang beli gabahnya? Nggak ada yang beli petani, berasnya nggak ada yang beli karena semua orang ngerasa punya barang gitu kan. Bertahan cocok tanam sendiri, jadi berasnya nggak laku juga. Jadi saya pikir sekarang tuh ngerasa ternyata semua tuh punya peranan. Semua tuh punya peranan. Yang paling penting adalah mereka harus punya fundamental of learning. Apa itu? Jadi kemampuan dasar lah, kalau bahasa pemerintah itu kemampuan dasar, mereka bisa berhitung, membaca segala macam. Dan yang paling penting, dan ini yang saya amini belakangan, self learning, kompetensi untuk belajar sendiri, itu jauh lebih penting. Saya bahkan bilang ke istri saya, bisa jadi nanti anak saya nggak kuliah, nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting dia mau terus belajar. Dan belajar itu nggak harus di kuliah, misalkan. Jadi belakangan saya merasa bahwa bisa jadi kita tuh nggak berempati dalam melihat orang lain. Karena kacamata tadi, supir truk tadi gitu ya. Dipotong truknya gimana coba dipotong truk itu saya nggak bayangkan. Terus dimiringkan gimana, truk nyangkut dimiringkan. Saya gimana cara miringkan? Kadang justru kayak dengan berempati dikit, jangan-jangan kalau kita kempesin beres. Itu beres. Jadi
saya nggak bisa jawab 100% Mbak Nisa. Saya justru menggulingkan sebuah diskursus edukasi bersama ke teman-teman dengan konteks tadi Mbak track tadi, kemudian narasi-narasi dari Mbak Butet Manurung tentang sekolah rimba. Jangan-jangan orang tuh bisa jadi nggak butuh kuliah. Nah, ini saya nggak hadir dengan konklusi ya. Jangan-jangan gitu ya. Karena menurut saya at the end of the day, dengan dunia yang semakin VUCA, dengan dunia yang semakin tidak linear, jangan-jangan linearitas itulah musuh kita. Lawang Pak Jokowi aja sarjana kehutanan, tapi bisa ngurus manajemen. Jangan-jangan orang nggak harus jadi manajemen untuk jadi pemimpin, ya kan? Mulai pusing tuh kita. Menteri Kesehatan kita Pak Budi teknik nuklir S1 di ITB. Setelah itu berkarir di perbankan sampai jadi dirut bank. Sekarang jadi Menteri Kesehatan, nggak nyambung semua tuh. Jadi saya lagi mikir, jangan-jangan linearitas itu justru jadi penghambat masa depan yang tidak linear. Dan yang penting menurut saya, ya setiap kita harus sekolah. Saya sepakat. Saya mensupport semua ponakan saya semua harus sekolah, minimal sampai mereka level SMA. Setelah itu, yang saya kasih adalah kemampuan self-learning, belajar sendiri. Udah itu aja. Karena dengan belajar sendiri, ada satu kutipan yang menarik sekali. With formal education, yes, you will be sufficient, kalian akan enough. Jadi pendidikan formal akan menjadikan kita enough lah, gaji kita enough sekali. Tapi untuk jadi laki, itu self education. Saya belum menemukan orang yang beruntung ya ini dan dengan hanya formal education. Jarang saya temukan. Beberapa orang-orang yang crazy enough, kayaknya impact-nya itu orang-orang self education, belajar sendiri. Ya ini nggak harus kampus, misalnya belajar gimana, misalkan Warren Buffett misalkan, dia orang investor paling dikagumi di muka bumi. Ya pada akhirnya Warren Buffett itu belajar sendiri gimana cara investasi misalkan. Raffi Ahmad misalkan, pada akhirnya dia self learning gimana caranya dia belajar buat konten dan segala macam. Jadi menurut saya if you want to be sufficient, kalau mau jadi cukup saja, yes formal education. Tapi if we want to be fortune, kalau kita mau laki dan beruntung, we need self education. Saya pikir itu sih Mbak Nisa. Again saya nggak menjawab konklusi akhir, tapi semoga itu jadi pemantik kita untuk terus berpikir jangan gitu sih. Thank you Mbak Nisa. Saya agak serem nih ngomong dengan para S2 dan dokter. Takut salah. Oke, Mas Indra. Mbak Anissa, ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, cukup jelas, sangat menginspirasi. Terima kasih Mbak Anissa. Oke, Mas Indra, saya mau membacakan salah satu dari kolom chat dulu, ya. Yang pertama, ini ada dari S2 Pendidikan Sains, Ragil Saputri. Halo Kak Indra, izin bertanya, bagaimana pandangan Kak Indra soal financial freedom under 30? Financial freedom? Ya. Oke. Saya agak kurang setuju dengan konsep financial freedom ya. Apalagi dengan konsep yang sekarang financial freedom before 30 kan sekarang ada kayak gitu kan. Mencapai kebebasan finansial sebelum 30. Oke gitu. Saya gini. Saya punya gambar. Saya pengen kita juga fair dalam melihat ya. Bisa kelihatan ya? Apa tulis saya? Oke. Ini nih. Anggap ini garis finish nih. Oke. Ini garis finish yang harus kita lewatin. Finish lah, oke. Nah, di sini ada Mbak Nurlinse. Sini ada Mas Muhammad Fikri nih. Lari sini garis startnya. Mbak Febriani di sinilah. Nah, kalahnya. Mbak Asmawati, di sini lagi di Mbak Asmawati nih. Oke, jauh lah pokoknya. Dan teman-teman yang lain lah, semua ada di sini. Oke, ada yang di sini. Nah, sekarang kalian ini lagi lomba lari nih. Oke. Garis startnya sini nih. Katakanlah ini namanya A deh, A, B, C, dan segala macam. Yang nyampe duluan finish siapa, Mbak Febri? Yang paling depan, udah deket garis finish. Yang duluan finish siapa? Siapa tadi ya namanya? Ya, yang sini berarti. Yang sini ya? Iya, intinya yang udah deket Sepakat lah, ya? Pak. Sepakat nggak? Tapi belum tentu sih, Pak. Kalau pas lari ternyata dia berkurang tenaganya ya kan, terus yang belakang Oke, saya senang alasannya. Oke, anggaplah semua tenaga sama nih. Oke, kita samakan dulu. Yang duluan nyampe siapa? Ya yang udah deket ini, Pak. Yang paling depan.
Ini adalah the art of privilege, seni privilege. Jadi privilege atau keistimewaan tuh kayak kita mulai lomba lari tapi garis startnya beda-beda. Itu the art of privilege. Ada anak murid kita yang bapaknya itu jenderal. Ada anak murid kita yang bapaknya petani miskin. Petani karena banyak petani kaya ya di Kalimantan tuh banyak petani sawit kayak kaya. Jadi nggak semua petani itu miskin. Ada anak murid kita yang bapak ibunya PNS mungkin di sini. Nah yang kayak gini-gini nih, ini udah jangankan belajar matematika, dia udah les piano, udah les biola. Yang ini boro-boro nih yang belakang nih, les sekolah, habis sekolah ngangon kambing gitu ya. Ngarit rumput, nyari rumput tuh kambingnya segala macam. Nah, kita tuh hidup dengan kayak gini. Seni privilege kayak gini. Seni privilege adalah memulai garis start yang berbeda-beda untuk garis finish yang sama. Nah, kadang kita tuh nggak adil juga dalam melihat bahwa setiap orang tuh harus sama. Ya, bilang Mbak Febriani kemudian iri dengan Tuhan kok mau di Ayunda bisa pinter gitu ya? Nggak, itu nggak fair karena garis startnya beda Mbak Febri. Misalkan, ya nggak? Atau misalkan Mas Panji tadi terus kayak Mas aku pengen kayak Belva Mas kok dia bisa aku nggak bisa, garis startnya udah berbeda. Belva lahirnya di mana, S1 di mana itu menentukan gitu loh, ya kan? Sekolahnya dari SD dari internasional kayak Mbak Maudi segala itu yang menentukan. Jadi nggak bisa disamaratakan karena garis start kita beda. Oke, saya udah fair nyatakan ini karena saya bukan motivator yang bilang oke kita semua bisa sama, kalau mereka bisa kan kenapa kita nggak bisa? Nggak, tunggu dulu, saya bilang garis startnya beda, saya bilang garis startnya beda. Ada orang yang kemudian bapaknya susah hidupnya, jadi boro-boro les piano, les biola, harus kerja agar bisa sekolah. Jadi garis startnya beda. Nah, karena garis start beda, tujuan kita bukan menyaingi atau menyinyiri mereka yang di depan kita. Tujuan kita hidup itu sebenarnya adalah berlari sekencang-kencangnya dan kaki kita sendiri dengan pace dan kecepatan kita. That's the art of privilege. Itu seninya privilege di situ. Jadi kalau kemudian kita hanya menyinyir yang di depan, kita tuh sebenarnya nggak lari kemana-mana. Bapak ibu saya itu pensiunan TNI, gajinya 2 jutaan. Umur sepuh, anak pengen kuliah S1. Apa yang dilakukan? Berjualan, macam-macam. Berjualan mie goreng, berjualan cendol, gitu buat kantin, jualan bakso, agar saya bisa S1. Saya tahu kecepatan lari saya tahu kecepatan garis start saya di mana, saya tahu betul. Tentu saya nggak akan bandingkan diri saya dengan bapaknya yang udah punya bank. Ada teman saya tuh punya bank daerah tuh. Betapa kayanya kalian bayangkan. Tapi saya nggak akan bandingkan diri saya dengan mereka, karena kalah saya bilang. Kalau saya mau lari-larian, saya kalah nih. Gitu ya. Kecuali betul kata Mbak Febri tadi, yang ini slow-slow gitu ya, larinya slow ya, saya mungkin bisa menang. Tapi tujuan saya bukan ngalahkan dia. Tujuan saya adalah berlari kencang-kencang dengan sepatu saya. Here we are, I know, gitulah. Pada akhirnya. Jadi menurut saya financial freedom tadi, balik ke pertanyaan financial freedom tadi, mungkin bagi orang yang bapaknya udah tajir, itu mudah. Karena apa? Dia dimodali misalkan. Ini kamu saya modali 300 juta buat bisnis, gampang. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman yang modal cuma 5 juta aja susahnya minta ampun, dari 5 juta ya, itu susah. Garis startnya beda. Ada orang bilang, "Yuk kita investasi." Ya iya investasi karena you udah punya uang banyak gitu. Kalau you punya uang 1M Mbak Febri, kalian dapat profit 10%, 100 juta Mbak Febri. Iya nggak? Tapi dengan kita investasi 1 juta, 10% kita cuma 100.000 tuh kalau uang kita 1 juta. Jadi garis start itu beda gitu loh. Jadi saya nggak setuju dengan orang bilang kita harus financial freedom dan segala macam. Dan menurut saya gini, yang lebih penting itu adalah wisdom ketimbang freedom. Karena pada akhirnya kalau you have the freedom, kamu nggak akan wisdom, gitu loh maksud saya. Maksud saya. Kamu akan jadi mafia, saya takut jadi terlalu freedom gitu kan. You can do whatever what you want to gitu. Yang penting adalah financial wisdom. Saya lebih bilang financial wisdom jauh lebih penting ketimbang financial freedom. Financial wisdom itu maksudnya adalah mungkin gaji kita sekarang 5 juta. Oke, tapi kita tahu mempartisi keuangan 20% lari ke reksadana misalkan. Ya kan 5% nyumbang anak-anak nggak mampu misalkan. 50% untuk kita hidup, berapa persen untuk orang tua, itu financial wisdom. Gitu. Apakah kemudian akan freedom? Saya nggak tahu karena beberapa teman saya, beberapa mentor-mentor saya usia udah 60 masih kerja.
bisa kerja. At the end of the day mereka nggak nyari freedom karena saya yakin mereka udah freedom. Uang mereka ada MM-an, tapi mindset mereka kerja itu bukan nyari uang. Nah, itu yang berbeda dengan konsep financial freedom belakangan ini, Mbak Febri, bahwa pensiun dini aja, ya udah, yang penting kita bisa pensiun beres, uang kita ngalir sendiri, kita bisa happy-happy, nggak gitu. Orang yang saya kenal ya, struggling sampai akhir. Struggling sampai akhir. Beberapa mentor-mentor saya itu struggling sampai akhir. Umurnya udah 50-60 tuh, struggling sampai akhir. Dan jadi saya nggak mengamini konsep financial freedom, apalagi diiming-imingi dengan kita bisa pensiun dini dan kemudian menikmati hidup sebelum. Apa yang mau dinikmati kalau kita kemudian hanya foya-foya dan happy-happy kayak gitu. Saya pikir saya bukan dalam golongan yang itu, tapi kalau misalkan teman-teman kemudian punya perspektif yang itu juga saya nggak masalah juga. At the end garis start kita beda-beda gitu. Mungkin saya ngomong gini karena saya tahu garis start saya nggak seenak itu gitu. Tapi kalau teman-teman udah kayak bapak ibu udah tajir gitu ya, financial freedom menjadi hal yang gampang bagi teman-teman. Jadi saya nggak mengamini financial freedom. Saya lebih senang nyebutnya financial wisdom ketimbang. Oke, Mas Indra. Oke. Terima kasih Mas Indra atas masukan pandangan-pandangan dari Mas Indra seputar financial freedom dan financial wisdom. Oke. Next kita akan beralih lagi ke teman-teman yang udah dari tadi standby raise hand. Pertama ada Kak Asmawati. Silakan Kak Asmawati bisa unmic. Oke, makasih Mbak Febri. Ya, izin bertanya, Mas Indra, ini mengenai net worth yang tadi merupakan 3 kunci anak muda yang disampaikan oleh Mas Indra ya. Terutama bagi kita nih yang baru-baru menjadi maba, meskipun udah S2, kemudian apalagi berasal dari daerah ya gitu. Nah, tujuan kita S2 ke sini salah satunya adalah menjalin network sebanyak-banyaknya gitu. Nah, namun sebagai pemula nih, saya pengen tahu bagaimana sih triknya. Tentunya kita supaya bisa menjalin network sebanyak-banyaknya, tentu kita harus bisa jual diri dalam tanda kutip gitu. Kita harus punya nilai jual yang mumpuni. Nah, orang-orang tuh tertarik nih jalin network sama kita.